Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sini Fatlasari dengan NIM 23041200060. Prodi Ilmu Lingkungan, Universitas Negeri Semarang. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Andina dan Bu Rifa selaku dosen pengampu dari mata kuliah metodologi penelitian ini. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil proposal metopen yang berjudul Analisis Life Cycle Assessment atau LCA pada budidaya bawang merah di Dusun Sirandu, Kabupaten Brebes. Pertama, pendahuluan. Latar belakang penelitian ini, bawang merah merupakan komoditas hortikultura penting bagi ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Namun, praktik budidayanya di Kabupaten Brebes, khususnya di Dusun Sirandu, berpotensi menimbulkan tekanan ekologi seperti kerusakan tanah, penggunaan pupuk dan pestisida berlebihan, serta emisi gas rumah kaca. Tingginya tuntutan produksi dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan risiko dampak lingkungan. Kemudian, rumusan masalah penelitian ini yang pertama, lepas saja tahapan siklus hidup dalam sistem petani bawang merah di Dusun Sirandu. Kedua, seberapa besar kandungan lingkungan berdasarkan analisis LCA. Ketiga, aktivitas pertanian apa saja yang berkontribusi paling besar terhadap dampak lingkungan. Keempat, bagaimana hasil LCA dapat dimanfaatkan sebagai indikator keberlanjutan lingkungan di Dusun Sirandu. Selanjutnya, tujuan penelitian ini secara untuk menganalisis LCA pada sistem pertanian bawang merah berbagai indikator keberlanjutan. Tujuan secara khusus meliputi pertama, menganalisis siklus hidup sistem pertanian bawang merah dengan pendekatan LCA. Kedua, mengukur dan mengidentifikasi besarnya potensi dampak lingkungan, khususnya emisi gas rumah kaca. Ketiga, menentukan aktivitas pertanian yang paling signifikan dalam memberikan dampak lingkungan. Keempat, menginterpretasikan hasil LCA sebagai indikator keberlanjutan lingkungan pada sistem pertanian. Selanjutnya, manfaat penelitian ini. Pertama, manfaat teoritis untuk memperkaya literatur penerapan LCA pada sektor pertanian skala kecil serta validasi penerapan kerangka LCA pada sistem pertanian. Selanjutnya, manfaat praktis meliputi yang pertama, mengidentifikasi hotspot proses budidaya yang berkontribusi besar pada dampak lingkungan. Selanjutnya, memberikan rekomendasi teknis untuk perbaikan sistem dari dasar kebijakan dan intervensi desa, serta menyediakan alat monitoring bagi kelompok tani. Nah, pada akhirnya penelitian ini hanya menganalisis sistem budidaya bawang di dusun secara get to get atau dari pembibitan hingga transportasi hasil petitik ke dusun. Proses sebelumnya seperti produksi pupuk atau pestisida dan proses setelah ya, seperti penyimpanan, distribusi pasar serta konsumsi ini kita dianalisis yang ini. Pada tinjauan yang pertama, penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya melakukan metode konsisten mampu mengidentifikasi tahapan produksi. Pertama, studi Van et al. Pada tahun 2021, terakhir, sisi badan energi dapat menjadi faktor utama tambah lingkungan. Selanjutnya, ada penelitian Joko et al. 2023 yang meneliti di Kabupaten Brebes dan studi Sigaling et al. 2023 yang membuktikan kontribusi emisi gas rumah kaca dari residu pestisida sebagai sumber dampak lingkungan. Terakhir, pada studi Darmawan et al. 2021 dan energi dominasi terhadap efek dampak lingkungan. Temuan ini menekankan pentingnya optimalisasi untuk pertanian berkelanjutan. Selanjutnya, life cycle assessment atau LCA adalah evaluasi dan pengembangan untuk sejak awal hingga akhir. LCA meliputi standar ISO 14040 atau 140 dan terdiri atas goal and scope, inventory, impact assessment, dan interpretation. Selanjutnya, budidaya bawang merah di Kabupaten Brebes mencapai tahapan pertama ada penyiapan lahan, pengolahan tanah, benih tanam, dan pemeliharaan, meliputi pupuk, irigasi, dan penanganan OPT, serta panen dan penanganan pasca panen. Selanjutnya,
Sistem usaha tani di Kabupaten Brebes dilakukan oleh petani kecil yang menerapkan tanam padat, pupuk tinggi, pestisida yang dilakukan berulang, serta irigasi intensif. Selain itu dipengaruhi oleh faktor tanah dan curah hujan. Selanjutnya, metode penelitian ini, lokasi dan waktunya dilakukan di Dusun Sirandang, Kecamatan Manasari, Kabupaten Brebes selama 1 musim tanam. Jenis dan teknik pengumpulan datanya menggunakan metode kuantitatif dan deskriptif yang menggunakan data primer meliputi observasi, wawancara, dan pengukuran langsung, dan data sekunder yang meliputi literatur, standar LCA, basis data emisi, dan statistik pertanian. Selanjutnya, populasi dan sampel menggunakan proses sampling berdasarkan kriteria pengelolaan budidaya penunjang tersedia yang menjadi responden serta jumlah sampel yang ditentukan oleh Slovin dari total petani yang ada. Selanjutnya, definisi dan pengukuran variabel. Yang pertama, ada input meliputi jumlah benih, pupuk kimia atau organik, pestisida, solar, listrik, air, irigasi, dan tenaga kerja. Kemudian output meliputi hasil panen dan limbah biomasa. Selanjutnya, semua variabel dikonversi ke satuan persatuan golongan sebagai unit fungsional. Kemudian pada analisis dan pengelolaan data, pertama menggunakan perangkat OpenACA 2.4.1 dengan data berdasar LSTD. Berikut gambarnya di bawah ini. Selanjutnya, pembuatan model proses atau flow unit proses utama yaitu meliputi nursery. Selanjutnya, inventory siklus hidup. Input-output unit fungsional menggunakan satu ton. Kemudian inputnya meliputi benih, pupuk, pestisida, solar, listrik, air, irigasi, dan tenaga kerja. Lalu outputnya meliputi hasil panen dan limbah biomasa. Selanjutnya semua data ditabulasikan ke Word. Kemudian pada penilaian dampak lingkungan meliputi yang pertama ada global warming potensial atau potensi emisi gas rumah kaca. Kedua, edification potential atau potensi pembentukan hujan asam. Ketiga, eutrophication potensi bentuk, potensi pencemaran air atau tanah akibat ini. Terakhir, human toxicity atau potensi efek toksik bumi. Selanjutnya, analisis kontribusi. Lalu pada tahapan akhir, meliputi penarikan kesimpulan yang mengulas isu dari hasil LCA sebelumnya dan evaluasi datanya. Kedua, identifikasi hotspot. Manakah tahapan yang paling dominan? Ya, ada rekomendasi teknis. Rekomendasi ini diberikan untuk efisiensi pupuk, pengurangan pestisida, dan optimasi energi, sehingga hasil penelitian bisa dijadikan dasar perbaikan praktik budidaya dengan lokal menuju sistem yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya di sini ada daftar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.